Pemirsa, Dr. Richard Lee menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka terkait tindak pidana pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan. Sidang pra-peradilan Richard Lee mulai digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dr. Richard Lee dijadwalkan hadir didampingi kuasa hukumnya untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya. Langkah hukum ini ditempuh Richard Lee setelah dijadikan tersangka pada 15 Desember 2025 oleh Polda Metro Jaya atas laporan Dr. Samira Farahnas atau dokter detektif. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, khususnya terkait produk dan layanan kecantikan yang dipasarkan Richard Lee. Kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Anggota Komisi 13 DPR RI, Arisal Aziz, menyebut peristiwa yang menimpa nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek berusia 68 tahun itu diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasarkan laporan korban, terdapat 4 orang terduga pelaku, namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Tanah ulayatnya digarap ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu penambangan ilegal. Yang namanya si pemilik tanah itu berjuang bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan. Sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum yang terhadap masyarakat kita yang kena. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi anggota Babin Kamtipmas yang viral bersama tukang es gabus tidak melakukan penganiayaan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah memeriksa anggota Babin Kamtipmas yang menuding pedagang es gabus menjual produk berbahan berbahaya. Hasilnya, Propam tidak menemukan adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Babin Kamtipmas tersebut. Hal itu diperkuat oleh keterangan dari Sudrajat, penjual es gabus yang viral di media sosial. Sudrajat mengatakan tidak dianiaya oleh anggota Babin Kamtipmas. Ya, kami sampaikan untuk pemeriksaan terkait tentang anggota Polri, bahwa kami sampaikan dalam proses pemeriksaan terkait tentang seorang Babin Kamtipmas tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan penganiayaan. Ini juga didukung dari keterangan Pak Sudrajat ya, sudah berkali-kali Pak Sudrajat menyampaikan bahwa Babin Kamtipmas tidak melakukan pemukulan. Dan tetapi dilakukan pembinaan terhadap Babin Kamtipmas terhadap upaya-upaya. Makanya kemarin Polda Metro Jaya melakukan peningkatan kemampuan tentang komunikasi sosial, bagaimana bisa menyampaikan
komunikasi yang baik kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, jangan sakiti hati masyarakat. Pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten. Bahar akan diperiksa Rabu esok. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa pada Rabu 4 Februari besok. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondoh, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Tangerang Kota. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Rita di Cilacap, Jawa Tengah pada Senin malam. Kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar kompleks pertokoan terbesar di Kabupaten Cilacap. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar. Besarnya kobaran api membuat api merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan memasuki area toko swalayan karena kondisi toko yang terkunci. Kobaran api diduga berasal dari gudang penyimpanan barang. Dan ini tadi langsung jeblok, dari sekitar 9:30 itu setelah pulang pegawai, satpam pun katanya nggak bisa menolong, kuncinya nggak ada. Jeblok, akhirnya kontraflow sebelahnya sport station kena, terus yang stand depannya roti cola, makanan itu kena semua, sudah kena semua. Sebelahnya ada toko roti, parfum, tapi tidak ada, sejauh ini belum ada korban jiwa. Sebuah mobil terbakar di kilometer 31 ruas tol Jagorawi setelah bertabrakan pada lajur kiri. 2 penumpang mengalami luka. Menurut Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli, 2 kendaraan melaju di sisi kiri arah Bogor menuju Jakarta. Namun dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan hingga salah satu mobil terkena penyangga jalan tol. Diduga mobil Jeep hendak mendahului dari sisi kiri, menyenggol mobil putih hingga terpental dan seketika terbakar. Beruntung penumpang mobil buru-buru menyelamatkan diri menjauh dari kobaran api. 2 korban mengalami luka bakar ringan. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Ciawi Bogor. Terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor Sukmajaya, Kota Depok, seorang wanita penumpang kendaraan roda 2 tewas terlindas bus. Korban tewas lantaran mengalami luka berat pada bagian perutnya usai terlindas bus tersebut. Seorang wanita tewas terlindas bus setelah menyenggol angkot di Depok, Jawa Barat. Evakuasi korban dari kolong bus berlangsung dramatis. Bahkan arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi ini. Saat kejadian, korban bersama kakak iparnya berboncengan dengan sepeda motor dari arah Bogor menuju Jakarta. Motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan angkutan umum hingga hilang kendali dan membuat korban terjatuh ke bagian depan bus. Dari Depok, Jawa Barat, Ingu Rizky Anyus melaporkan.